Bayangkan kalian sedang duduk di sebuah kafe. Di meja sebelah ada sekelompok anak muda tertawa, berbincang, dan sekali mengembuskan uap tebal ke udara. Terlihat santai, terlihat keren, bahkan terlihat normal. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar aman atau hanya terlihat aman? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tentang vape dan bagaimana ia berubah dari sekedar alat menjadi sebuah tren dan bahkan gaya hidup di kalangan anak remaja. Perkenalkan, saya Dava. Saya akan membahas tentang vape dan tren baru di kalangan remaja, ancaman kesehatan, atau gaya hidup. Topik ini sangat penting karena tanpa kita sadari, vape bukan lagi hal asing, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan anak muda. Mari kita mulai dari hal sederhana. Vape atau rokok elektrik adalah perangkat yang digunakan untuk menguapkan cairan yang disebut dengan liquid, berbeda dengan rokok biasa yang dibakar. Vape bekerja dengan cara memanaskan cairan hingga menghasilkan uap yang dihirup oleh pengguna. Sekilas, ini terdengar seperti inovasi yang lebih modern, lebih clean, dan sering dianggap lebih aman. Tapi disinilah persepsi mulai terbentuk dan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Di dalam liquid, terdapat beberapa kandungan utama, yaitu ada nikotin, zat perasa, dan berbagai bahan kimia lainnya. Nikotin adalah zat yang sama membuat orang kecanduan rokok. Ia bekerja langsung pada sistem saraf di otak, menciptakan rasa nyaman sesaat, tapi juga menjadi ketergantungan. Masalahnya, banyak orang tidak menyadari bahwa yang dihirup bukan hanya sekedar uap air biasa. Ada zat kimia yang masuk ke dalam tubuh, perlahan tapi pasti. Sekarang bayangkan, setiap kali seseorang menghisap vape, partikel-partikel kecil masuk ke dalam paru-paru. Tidak terlihat, tidak terasa langsung, tapi dampaknya terakumulasi. Mulai dari iritasi saluran pernafasan, hingga peningkatan resiko gangguan paru-paru dalam jangka panjang. Dan yang paling berbahaya adalah menjadi kecanduan. Karena sesekali tubuh terbiasa akan sulit untuk berhenti. Lalu muncul pertanyaan yang paling penting. Mengapa anak remaja dan mengapa kita? Jawabannya sangat sederhana tetapi kompleks. Karena vape diposisikan bukan sebagai bahaya, melainkan sebagai gaya hidup dan keharusan anak muda zaman sekarang. Banyak yang berpikir vape lebih aman dari rokok. Banyak yang tertarik karena rasanya yang beragam. Tapi tidak sedikit yang mulai hanya karena teman. Ditambah lagi dengan media sosial yang menampilkan vape sebagai sesuatu yang keren, estetik, dan worth trying. Tanpa sadar, keputusan yang awal kecil menjadi kebiasaan dan keharusan. Dan ini bukan sekedar asumsi. Data menunjukkan bahwa penggunaan vape di Indonesia meningkat signifikan. Dari hanya sekitar 0,3% pada tahun 2011 menjadi 3% pada tahun 2011.
Mayoritas penggunanya adalah usia 15 tahun hingga 24 tahun, bahkan orang tua pun juga ada. Akhirnya tren ini tumbuh bersama generasi kita dan generasi anak muda zaman sekarang. Sekarang kita hidup di era dimana sesuatu bisa viral dalam hitungan detik maupun jam. Media sosial tidak hanya menyebarkan informasi, tapi juga membentuk persepsi. Ketika sesuatu orang sering terlihat, lama-lama terasa biasa. Ketika sesuatu terlihat keren, lama-lama terasa ingin mencoba, dan vape berada di titik itu. Bukan karena semua orang membutuhkannya, tetapi karena banyak orang melihatnya. Namun, ada suatu hal yang sering luput dari perhatian. Contoh seperti produk vape ilegal. Produk vape yang tidak jelas kandungannya, tidak terjamin keamanannya, dan bisa saja mengandung zat yang jauh lebih berbahaya. Seperti contohnya sekarang lagi marak yang bernama K-Pods. Atau mungkin Posinetis. 往地車即將到達，請先讓車上乘客落車，前往調景嶺的列車即將到達，希望車上的乘客下車。Please let passengers exit early. Masalahnya, produk seperti itu mudah diakses dan seringkali digunakan dan tanpa sadari resikonya sangat berbahaya. Disinilah perdebatan muncul. Apakah vape itu harus dilarang? Cukup hanya diatur atas undang-undangnya. Sebagian mengatakan ini berbahaya dan sebagian perlu dihentikan. Sebagian lain berpendapat bahwa ini adalah alternatif yang lebih ringan dibandingkan rokok. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan itu. Yang perlu kita tanyakan adalah apakah kita benar-benar memilih atau hanya mengikuti? Apakah kita menggunakan vape karena kita paham resikonya atau kita melihat orang lain melakukannya? Karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang vape, tetapi ini tentang bagaimana kita mengambil keputusan di tengah pengaruh lingkungan, tren, dan tekanan sosial. Vape mungkin terlihat seperti simbol modernitas, simbol kebebasan, atau bahkan simbol gaya hidup. Tapi di balik itu semua, ada konsekuensi yang tidak selalu terlihat. Dan pilihan selalu di tangan kita. Jadi sebelum tren berikutnya masuk, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar baik untuk saya atau tidak? Karena tidak semuanya yang terlihat keren benar-benar aman. Terima kasih.